Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatannya. Bangsa-bangsa akan datang padamu dan membawa persembahannya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatannya. Bangsa-bangsa akan datang padamu dan membawa persembahannya. Bangkitlah sekarang, jadilah terang, sebab kemuliaan Tuhan di atasmu. Bangkitlah sekarang, jadilah terang, sebab kemuliaan Tuhan di atasmu. Bangkitlah sekarang, jadilah terang, sebab kemuliaan Tuhan di atasmu. Bangkitlah sekarang, jadilah terang, sebab kemuliaan Tuhan di atasmu. This is the hour the church will declare, Jesus is coming again. I heard the voice of the Almighty God, prepare ye the way of the Lord. We are your people, redeemed by the blood, chosen to show forth your grace. Nations and kingdoms will come to your light and bring the best offering unto you. So arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is upon you. So arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is upon you. So arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is upon you. So arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is upon you. So arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is upon you. So arise and
Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan, kian bertambah terang hidupku dalam-Mu. Semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar hidupku dalam-Mu. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku di dalam-Mu. Semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar hidupku dalam-Mu. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan kalau saat hari ini kita boleh berkumpul bersama di tempat ini. Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Semoga damai dan sukacita, kasih setia yang daripada Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Amin. Sepanjang minggu ini saya mau lihat yang merasakan kasih penyertaan Tuhan boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Boleh kasih salam ke kanan kirinya, katakan, hari ini aku ketemu kalian, aku sangat bahagia loh. Puji nama Tuhan, kita mau sama-sama memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau satukan hati dan berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu, buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh Tuhan
berada dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. 79 tahun Indonesia sudah merdeka Tuhan. Kami bersyukur akan terus kasih setiamu dalam bangsa ini Yesus. Dan kami berharap Tuhan, kasih setiamu, damai sukacita yang berasal daripada Engkau terus ada bersama-sama dengan bangsa kami di tempat ini. Kami percaya akan ada semakin Tuhan, banyak Tuhan di negeri ini orang-orang yang percaya akan Engkau Yesus. Kami percaya ini semua Tuhan. Dan saat hari ini Yesus, kami mau siapkan hati kami mau duduk diam, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah hati kami selalu limpah dengan syukur, biarlah roh kami semakin menyala-nyala bersama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Persiapkanlah hati kami yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Semakin hari kami terus heran akan anugerah-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang tak
sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Allah kita. Haleluya. Sekali lagi saya mau sapa semuanya. Shalom. Shalom. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus mencintai bangsa Indonesia? Apapun sukumu, apapun bangsamu, apapun bahasamu, Tuhan Yesus tetap cinta kita semua. Haleluya. Karena kita saatnya kita berkumpul dari segenap suku dan bangsa. Satu hati kita mau katakan, tiba saatnya kami berkumpul
puji Tuhan hari ini. Karena di hari yang indah ini, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Yesus, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Katakan sama-sama, walau badai menghadang, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sorakan haleluya. Saya persilakan kita duduk kembali. Kita bersatu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Yes Tuhan. Dan biarlah hati kami tetap hanyalah untuk-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dan Engkau sangat luar biasa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Bapa. Sebelum kami merasakan bangsa Indonesia ini merdeka, kami sudah dimerdekakan oleh darah-Mu Bapa. Ketika Engkau mati di kayu salib, membebaskan kami, menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami mengucap syukur. Kalau bangsa ini merayakan hari kemerdekaan yang ke-79, kami percaya hadirat-Mu dan kuasa-Mu, pandangan-Mu tertuju bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan, para pemimpin bangsa kami Tuhan, mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan roh kebijaksanaan, roh takut akan Engkau Bapa dalam memimpin akan pemerintahan ini. Kami berdoa bagi pemerintahan yang baru nanti Bapa, biarlah Tuhan, mereka bisa memilih yang terbaik Tuhan. Semua masyarakat Indonesia, semua orang yang terpilih yang akan memerintah bangsa ini Tuhan, yang akan duduk di kabinet pemerintahan yang terbaru Bapak. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memilih dengan para pemimpin kami yang terbaik, orang-orang yang terbaik yang Kau siapkan bagi bangsa ini Bapak.
supaya tidak ada lagi Tuhan orang-orang Indonesia, terutama umat-Mu, terutama umat Kristen Tuhan yang tidak leluasa untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami berdoa sikaralika laba-laba sangka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dengan pemerintahan yang baru Bapa, ada terobosan bangsa ini, bangsa Indonesia memuji dan menyembah. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya 70% bahkan 80% dari bangsa ini akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehatkan bangsa kami Tuhan, sejahterakan bangsa kami, dan biarlah bangsa kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Tuhan, kami membawa pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abed Negorasti. Bahkan kami membawa Bapak Gembala kami Bapak Kartomius Sarjono. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kalau mereka Engkau pilih untuk menuntun kami, membimbing kami. Saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami selaku jemaat-jemaat yang Tuhan percaya Tuhan untuk memimpin kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sukacita-Mu, Roh Kudus-Mu mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka dimanapun mereka berada Bapak. Sukacita-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Engkau memberikan mereka terus kekuatan, semangat, wibawa-Mu Tuhan ada dalam setiap mereka Bapak. Supaya ketika mereka memimpin kami Tuhan, mereka memimpin sesuai dengan arahan Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita-Mu dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapak, kami percaya ketika mereka mengangkat mereka sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, Engkau tahu apa yang mereka perlukan, Engkau tahu apa yang mereka butuhkan bagi keluarga mereka, bahkan bagi pekerjaan pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau cukupkan itu bagi mereka. Dan kami mengucapkan syukur Bapa, Engkau selalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dalam susah maupun senang, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini kami membawa Bapak Gembala kami yang saat ini melayani di Wonosobo. Bapak, urapan-Mu selalu ada bagi Bapak Gembala kami. Dan kami percaya ketika dia menyampaikan firman-Mu Tuhan, jemaat di sana bisa merasakan hadirat-Mu dan ada suatu terobosan pemulihan terjadi Tuhan. Berkati dia, pertibakan lagi pulang kembali ke Purbalingga dengan sukacita. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami membawa 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di musim ini, di saat ini Engkau tahu Bapak bahwa perekonomian makin susah, tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang penyuka kasih, sanggup mencukupkan apa yang kami perlukan. Engkau adalah dokter yang terbaik. Saat ini kami berdoa mengangkat tangan Tuhan dengan kuasa darah-Mu, menyembuhkan setiap jemaat-jemaat GBI Gunung Padang yang saat ini sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus. Yeremia 33 ayat 6, terjadi mujizat kesembuhan sudah terjadi karena Tuhan yang menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau Bapak yang penuh kasih Tuhan. Roh-Mu selalu ada bagi 5 generasi GBI Gunung Padang Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau mencukupkan, Engkau menuntun kami di padang Tuhan yang berumput hijau, di air yang banyak Bapak, sehingga kami tidak kekurangan Bapak, karena kami adalah ahli waris-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi majelis jemaat GBI Gunung Padang Tuhan. Biarlah kami berunity, kami bersatu hati bersama-sama melakukan tugas dan tanggung jawab kami Bapak, supaya kegerakan pelayanan di tempat ini maju Tuhan. Dan kami mau lihat bahwa 18 kecamatan yang ada di Purbalingga kami menangkan untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu Bapak. Terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap majelis jemaat, bahkan seluruh jemaat yang hadir maupun tidak hadir. Kami percaya berkat-Mu selalu mengalir dalam hidup dan kehidupan kami Bapak. Engkau berkati anak-anak kami Tuhan, semua pendidikannya sukses Bapak, karena kami ini adalah anak-anak-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa, kami mengucap syukur Bapak. Kami terima dengan sukacita pembangunan gereja, kami terima dengan sukacita tempat yang luas, yang lebar yang Kau sudah berikan bagi kami Bapak. Dan hari-hari ini kami percaya para tukang yang mengerjakan, mereka semua sehat, mereka bekerja dengan sukacita Bapak. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan, dana yang kami perlukan masih banyak yang harus kami butuhkan, tapi Tuhan cukupkan tepat pada waktunya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati para panitia Tuhan, supaya terus Tuhan bekerja sama Tuhan, dan supaya pada waktu yang tepat tempat ini, rumah-Mu ini Tuhan bisa dipakai untuk kemuliaan dan kehormatan
namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami katakan shalom bagi Purbalingga dan kami percaya Purbalingga diberkati Tuhan dan kami siap menuaikan jiwa untuk kemuliaan dan namamu di kota kami Purbalingga. Terima kasih Bapa. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Gembala Pembina kami. Mari ambillah alih ruangan ini Roh Kudus, supaya kami bisa terfokus dan kami mau menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan kami mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Kami materaikan dengan darah Tuhan Yesus dan hanya satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan berkat firman Tuhan. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih karena Kau terus ada di setiap musim dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih buat setiap berkat-Mu Tuhan. Kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, waktu-Mu tidak akan pernah terlambat dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan
bukan hanya sekedar engkau hafal, tetapi imani dengan apa yang sehari-hari ini sedang kita doakan. Dia yang paling mengerti kita. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Bersyukur punya Yesus yang selalu memberikan pengharapan dalam hidup kami. Yes Tuhan, terima kasih. Di dalam situasi dan kondisi apapun, Engkau menjadi pengharapan Tuhan. Yes Tuhan. Dan waktunya buat kami saat ini untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, masalah kami, pergumulan kami, sakit kami, supaya kami hari ini, saat ini tertuju dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Segala roh yang bukan dari Tuhan, apapun itu, dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar tinggalkan tempat ini dan dalam hidup kami. Roh Kudus ambil alih supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau. Amin. Sekalipun lewat multimedia dengan gembala pembina kami, biarlah isi hati Tuhan yang dari atas itu turun ke kami. Amin. Dan kami mengerti masuk Tuhan buat kami. Terima kasih buat tuntunan-Mu dan kami siap dituntun dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami siap untuk dengar firman Tuhan. Amin. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala pembina kita. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2024, kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tuhanlah yang memberi kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesia. Pada bulan Agustus yang merupakan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Haleluya! Supaya roh Allah ada di dalam kita, maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan sedang berbicara kepada kita tentang tahun 2033. Bahwa pada tahun 2033, setiap orang, everyone,
mendapat kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 dikatakan bahwa kalau amanat agung sudah selesai, Tuhan Yesus datang kembali. Saya akan mengingatkan kita bahwa tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Artinya menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Jesus for everyone. 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 Tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 ada konferensi Empower 21 di Amsterdam dengan tema Everyone. Menjelang akhir konferensi, saya berkumpul dengan Billy Wilson, Russell Evans, dan Billy. Di situ saya menyampaikan visi yang Tuhan berikan kepada saya bahwa harus mengadakan Everyone Asia 2024 di SICC Indonesia pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024. Kita bersepakat bahwa ini akan merupakan trigger untuk penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir, terutama untuk next gen sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kalau berbicara tentang next gen, yang saya maksudkan itu adalah generasi milenial sampai dengan ke generasi yang paling muda, yaitu generasi Alpha. Jadi di sini juga termasuk generasi Z. Jadi generasi yang berumur 44 tahun ke bawah. Di Indonesia, persentase generasi milenial ke bawah adalah sekitar 65%. Berikut ini adalah data persentase generasi milenial yang datang di Everyone Asia 2024. Umur di bawah 44 tahun, 65%. Umur di bawah 40 tahun, 58%. Umur di bawah 30 tahun, 41%. Umur di bawah 20 tahun, 21%. Kalau kita melihat data ini, yang berada di bawah 44 tahun bisa sama persis dengan persentase yang di Indonesia. Ini bukan satu kebetulan. Ini merupakan konfirmasi bahwa konferensi Everyone Asia 2024 ini benar-benar rencana Tuhan sebagai trigger untuk penemuan global, terutama untuk next gen. Yang berumur di bawah 50 tahun, 76%. Jadi yang berumur 50 tahun ke atas hanya 24%. Konferensi Everyone Asia 2024 bukan hanya untuk Asia saja, tetapi untuk global. Negara-negara yang ikut on-site dan online ada 132 negara yang berasal dari 6 benua, kecuali benua Antartika. Wow. Tanggal 15 Maret 2024, Tuhan berbicara kepada saya bahwa penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Saya sangat bersuka cita karena memang sudah lama menunggu ini. Saya berkata kepada Tuhan bahwa saya perlu ada konfirmasi. Puji Tuhan, ternyata tanggal 16 Maret 2024, Tuhan memberikan konfirmasi melalui James W. Goll. Dia mengatakan dengan berani bahwa penemuan jiwa yang terbesar dan kegerakan dari Next Gen
dimulai sekarang ini. Haleluya. Konfirmasi yang kedua saya terima melalui tema dari General Assembly Church of God ke-79 yang diadakan tanggal 8 sampai dengan 12 Juli 2024 di Indianapolis. Temanya adalah Harvest Now. Harvest Now. Jesus for everyone. 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 Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3. Maka Tuhan berbicara kepada kita untuk bangkit jadi teranglah. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja akan berduyun-duyun datang kepada terang yang terbit atas kita. Dengan kata lain, kalau kita bangkit jadi teranglah, maka akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran secara global. Pentakosta ketiga sedang turun, sehingga penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now, harvest now, Jesus for everyone. Bangkit jadi teranglah, itu berarti kita harus menjadi terang. Tidak kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap, tapi harus terang terus. Imamat 6 ayat 12 dan 13 berkata bahwa api di atas mezbah tidak boleh padam. Kita ini adalah mezbah. Api dalam mezbah atau tubuh ini harus tetap menyala. Jangan sampai padam. Ada 3 macam api. Yang pertama api Roh Kudus. Yang kedua api kasih. Yang ketiga api doa, pujian dan penyembahan. Mengenai api Roh Kudus, kita harus dalam kondisi penuh Roh Kudus. Untuk menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Harus dengan kuasa Roh Kudus. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus akan dipakai untuk menyelesaikan amanat agung, pertama-tama Tuhan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Pada saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Baru setelah itu mereka dipakai Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat. Dan yang lebih penting lagi, cara hidup mereka berubah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Atau sekarang bisa disebutkan, mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka suka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya. Mengenai api kasih, kalau melihat Wahyu pasal 2, di situ Tuhan berkata tentang jemaat di Efesus sebagai berikut. Mereka rajin, tekun, tidak mengenal lelah. Mereka sabar menderita karena nama Yesus. Mereka tidak dapat sabar melihat yang jahat, yang mengatakan dirinya sebagai rasul, tetapi ternyata rasul palsu. Mereka membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang juga dibenci Tuhan. Wow, jemaat Efesus, jemaat yang hebat. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkan bahwa Tuhan Yesus mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih mula-mula.
Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Artinya akan kehilangan keselamatan. Perhatikan baik-baik. Apapun yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan pada kasih mula-mula, Tuhan akan berkata kepada kita, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saya percaya setelah Everyone Asia ini, banyak orang yang mengalami kembali kepada kasih yang semula. Saya yakin banyak yang akan kembali sadar baca Alkitab, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Roh yang menyala untuk melayani Tuhan, menyelesaikan amanat agung. Bangkit, jadi teranglah, harvest now. Masanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Sekarang kita akan berbicara tentang api doa, pujian, dan penyembahan. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus, yang saya sebutkan sebagai Pentakosta yang pertama, maka yang mereka lakukan adalah mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, berumur 36 tahun. Tuhan memberikan DNA restorasi Pondok Daud. Doa pujian penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Kalau 2000 tahun yang lalu murid-murid Tuhan Yesus melakukannya untuk menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta pertama, maka kita melakukannya untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga dimulai dengan doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Kisah Para Rasul 15, ayat 15 sampai dengan 18 berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Tuhan merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada zaman Elia, orang Israel bertobat karena api Tuhan turun membakar kurban bakaran. Api Tuhan ini turun karena doa Elia. Namun, sebelum Elia berdoa, dia melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Untuk itu, Elia mengambil 12 batu yang berbicara 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Hari-hari ini, kalau mau melihat penuaian besar terjadi, gereja harus unity. Kita harus berkolaborasi. Supaya unity terjadi,
Gereja jangan hanya fokus kepada kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga harus melihat kepentingan yang lain juga. Yang kedua, Elia memotong-motong lembu sebagai kurban bakaran dan meletakkannya di atas kayu di atas mezbah itu. Sesuai Roma 12 ayat 1, maka kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Hari-hari ini Tuhan membersihkan gerejanya, supaya gerejanya mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Gereja Tuhan harus kudus, supaya api kemuliaan Tuhan turun, sehingga akan terjadi penuhan jiwa besar-besaran. Hal yang ketiga, Elia menyiram kurban bakaran itu dengan air sebanyak 12 kendi. Air pada waktu itu merupakan sesuatu yang mahal harganya, karena masa kekeringan selama 3,5 tahun. Jadi kalau mau melihat penuhan jiwa besar-besaran, maka kita harus mempersembahkan sesuatu yang mahal kepada Tuhan. Sesuatu yang mahal itu mungkin berupa uang, waktu, pekerjaan, atau harga diri, atau mungkin masalah pengampunan. Tuhan mau agar sesuatu yang mahal bagi kita dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat pencurahan api Roh Kudus yang dahsyat, yang mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir, maka kita harus melakukan seperti yang dilakukan oleh Elia. Yang mau katakan amin. Pada tanggal 8 Februari 2023, terjadi kebangunan rohani di antara anak-anak muda di Asbury University, Kentucky, yang kemudian menyebar ke universitas lain. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Apa yang sebenarnya mereka kerjakan? Mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Itu yang mereka lakukan. Saya percaya pola penuaian jiwa ke depan ini sampai dengan tahun 2033 adalah melalui doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Perjalanan penyelesaian amanat agung sampai tahun 2033 diibaratkan sebagai perjalanan orang Israel memasuki tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Pada waktu itu Yosua berkata bahwa mereka akan memasuki tanah perjanjian melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Untuk itu mereka akan dituntun oleh tabut Allah. Supaya mereka tahu tuntunan itu, maka jarak dengan tabut Allah harus sekitar 2000 hasta. Sekitar 914 meter. Demikian juga dengan kita. Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Kita akan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Untuk itu kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya mengerti tuntunan itu, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Seperti yang Yosua katakan kepada bangsa Israel dalam Yosua 3 ayat 5. Kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Seperti itu juga yang harus kita lakukan. Kita harus hidup kudus. Tuhan berbicara kepada kita. Penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now. Harvest now. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak yang berkata, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Mari angkat tangan kita. Minta kuasa Tuhan turun saat ini untuk mengurapi kita. Memberikan kepada kita kuasa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari berbahasa roh saat ini. Tuhan, curahkan pengurapan-Mu, curahkan Tuhan pengurapan kuasa itu ya Tuhan, Kau berikan kepada kami. Kuasa, terima pengurapan Tuhan, terima. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Angkat tangan kita di depan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan. Angkat tangan saudara yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Angkat tangan. Tuhan, Kau melihat anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Baik, puji Tuhan, kita diberkati firman Tuhan oleh Gembala Pembina kita pagi hari ini, amin. Haleluya, puji Tuhan di momen kemerdekaan bangsa kita, Tuhan mau supaya bangsa kita ini everyone bisa berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, amin. Supaya kita diselamatkan Tuhan dan tahun 2033 secara otentik Tuhan akan berikan kita kesempatan untuk setiap orang boleh berjumpa pribadi dengan Tuhan karena amanat agung akan selesai dan Tuhan segera datang. Oleh sebab itu bersiaplah dengan penuaian jiwa terbesar dan terakhir, dan GBI Gunung Padang siap menuai penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Gereja harus tetap berunity. Tuhan harus tetap akan membersihkan gerejanya, kita semuanya. Bahkan Tuhan akan mempersembahkan kita Tuhan untuk hari-hari ini mempersembahkan sesuatu yang mahal untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Damailah Indonesiaku.
bukan hanya sekedar melawat kami, tetapi kami berdoa Indonesia Tuhan lawat. Di ulang tahun yang ke-79, hari ini di berbagai daerah, di berbagai tempat, di berbagai RT sampai ke bawah-bawah Tuhan, sedang merayakan kemenangan ini. Terima kasih Tuhan buat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Engkau sudah memerdekakan kami dari dosa, sehingga kami boleh mengenal akan kebenaran. Bapa, saat ini mari terus lawat bangsa dan hidup kami. Kami terus boleh melihat karya demi karya Allah akan terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Biar setiap kami hadir pagi ini, kami boleh melihat, mengalami lawatan demi lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Dan sepulang dari tempat ini, kami boleh menerima sesuatu yang besar daripada bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, belum pernah Tuhan Yesus kami dengar sekalipun. Engkau sanggup melakukan itu buat kami. Amin Yesus. Bapa, biar kami pagi ini pulang dalam kasih kemurahan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kita angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yes, Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin Tuhan. Pagi hari ini pulanglah. Tuhan mengetahui apa yang engkau sedang gumulkan. Yes. Tuhan tahu apa yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Dan kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang dan jemput kita di awan-awan permai dengan segala kemuliaan Raja di atas segala raja. Dan percaya dan berkati Tuhan, kita sama-sama kata